Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa dari Prodi PG PAUD. Materi kali ini saya akan membahas tentang pengelolaan sarana prasarana dan peserta didik PAUD formal dan non formal. Pengelolaan sarana prasarana PAUD formal. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana pendidikan selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam pencapaian hasil pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana PAUD formal meliputi perencanaan, pelaksanaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sarana dan prasarana di PAUD. Yang pertama adalah perencanaan, analisis kebutuhan sarana, menetapkan skala prioritas, menentukan sarana yang akan diadakan, dan menentukan dana yang berasal dari orang tua, APBN, dan APBD. Yang kedua, pelaksanaan. Pengadaan sarana dilakukan melalui pembelian, pemberian pemerintah, atau hibah. Yang ketiga, penyimpanan dan pemeliharaan. Penghitungan sarana, penyimpanan, pemeliharaan sehari-hari dan berkala, dan rekapitulasi. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh tutor, pengelola, pengawas provinsi, dan dirjen PAUD. Selain itu, perlu juga dilakukan inventarisasi sarana dan prasarana PAUD. Inventarisasi adalah mencatat dan mendaftar barang-barang milik sekolah secara tertib dan teratur. Sarana dan prasarana PAUD yang baik dapat mendukung peningkatan kualitas proses dan hasil belajar. Beberapa persyaratan sarana dan prasarana PAUD diantara lain: memiliki jumlah ruang dan luas lahan yang disesuaikan dengan jumlah anak, memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar, memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi atau jamban yang mudah dijangkau oleh anak, dan yang terakhir, memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar. Pengelolaan sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Sarana dan prasarana yang memadai, berkualitas, dan sesuai dengan perkembangan anak usia dini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan sarana dan prasarana PAUD adalah keamanan, kenyamanan, kesesuaian untuk anak usia dini, dan kualitas. Sarana dan prasarana di satuan PAUD memiliki banyak manfaat, di antaranya mendukung proses belajar. Sarana dan prasarana yang tepat dapat membantu kelancaran proses belajar anak. Kemudian, meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan kemampuan guru sehingga kualitas proses dan hasil belajar juga meningkat. Selanjutnya, memfasilitasi aktivitas belajar. Sarana belajar yang baik dapat memudahkan anak dalam melakukan aktivitas belajar sehingga anak lebih semangat. Selanjutnya, memfasilitasi perkembangan anak. Sarana PAUD dapat digunakan untuk mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan anak. Yang terakhir, memfasilitasi penyampaian materi belajar. Sarana PAUD dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mempermudah penyampaian materi belajar kepada anak. Materi selanjutnya, pengelolaan peserta didik PAUD formal. Pengelolaan peserta didik di PAUD formal dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti: pertama, menyusun tata tertib dengan menentukan peraturan atau aturan yang harus dipatuhi peserta didik, misalnya mengenakan seragam. Yang kedua, mencatat dan melaporkan perkembangan peserta didik. Mencatat perkembangan dan hambatan peserta didik sejak masuk hingga lulus dan melaporkannya kepada orang tua atau wali anak. Yang ketiga, mengembangkan kapasitas, minat, dan bakat peserta didik. Mengembangkan kemampuan peserta didik seperti kedisiplinan, pengembangan diri, dan lain-lain. Yang keempat, memfasilitasi masa pengenalan lingkungan sekolah.
dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik baru untuk mengenali lingkungan sekolah. Selain itu, pengelolaan program PAUD juga dapat dilakukan dengan cara perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam pengelolaan PAUD, kepemimpinan yang baik dapat menjadi inspirator dan motivator bagi anak usia dini. Pemimpin PAUD harus memiliki visi dan mampu mempengaruhi orang lain. Manajemen yang baik juga sangat berperan penting dalam keberhasilan PAUD. Manajemen dapat diartikan sebagai usaha mengelola, mengendalikan, dan mengarahkan berbagai sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pengelolaan peserta didik di satuan PAUD penting karena yang pertama, memenuhi kebutuhan peserta didik secara menyeluruh, baik secara individual, sosial, aspirasi, kebutuhan maupun potensi. Yang kedua, membangun kemampuan fondasi peserta didik seperti kemandirian, kematangan sosial emosional, kemampuan berinteraksi sosial, literasi, dan numerasi. Yang ketiga, meningkatkan mutu program PAUD secara efektif dan efisien. Pengelolaan program PAUD artinya mengatur agar seluruh yang terkait dengan program PAUD tersebut berfungsi secara optimal dalam mendukung tercapainya program lembaga yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengelolaan peserta didik adalah kegiatan pengaturan peserta didik mulai dari masuk sampai lulus sekolah, baik di luar maupun dalam kelas, untuk mengantarkan peserta didik menjadi lebih matang. Materi selanjutnya yaitu pengelolaan sarana prasarana PAUD non-formal. Sarana dan prasarana di PAUD merupakan benda bergerak dan real estate yang mendukung implementasi. Sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan kemampuan guru sehingga mendukung peningkatan kualitas proses dan hasil belajar. Prasarana yang ada di PAUD adalah berupa ayunan, besi jungkit, peluncuran, bak pasir, bak bola, kantor, lapangan atau halaman, kamar mandi atau WC, dan ruang kelas. Pengelolaan sarana dan prasarana di satuan PAUD non-formal meliputi beberapa hal yaitu: yang pertama, perencanaan analisis kebutuhan sarana, menetapkan skala prioritas dan menentukan dana yang akan digunakan. Yang kedua, pelaksanaan pengadaan sarana dilakukan melalui pemberian pemerintah atau hibah. Yang ketiga, pemanfaatan sarana dan prasarana dimanfaatkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan sesuai dengan perkembangan anak. Yang keempat, penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana disimpan dan dipelihara dengan baik dan berkala serta rekapitulasi. Yang kelima, penghapusan barang yang sudah tidak layak dipakai atau dimusnahkan dengan cara dibakar disertai dengan dokumentasi dan berita acara. Yang keenam, pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh tutor, pengelola, pengawas provinsi, dan dirjen PAUD. Adapun tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana adalah untuk memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan sarana dan prasarana untuk lingkungan sekolah. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kesesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan karena barang-barang yang tidak tepat akan menjadi sumber pemborosan. Yang kedua, kesesuaian dengan jumlah dan tidak terlalu berlebihan dan kekurangan. Yang ketiga, mutu yang selalu baik. Pengelolaan sarana prasarana meliputi proses pengelolaan sarana prasarana terdiri dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, inventaris, pemeliharaan,
penghapusan, dan pengawasan. Prinsip pengelolaan adalah pencapaian tujuan, efisiensi administratif, kejelasan tanggung jawab, dan kekohesifan. Adapun pengelolaan peserta didik PAUD formal, yaitu pengelolaan peserta didik di satuan formal dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal seperti: yang pertama, membuat lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang kedua, mendorong anak untuk bereksplorasi. Yang ketiga, mendukung anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Yang keempat, memastikan anak mengikuti tata tertib yang ditetapkan seperti mengenakan seragam. Yang kelima, memberikan acuan untuk mengembangkan potensi diri anak baik secara individual, sosial, dan kebutuhan. Selain itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan PAUD adalah: yang pertama, menata lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Yang kedua, mendorong anak untuk bereksplorasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, bermitra dengan orang tua. Yang keempat, memiliki tata kelola yang baik. PAUD formal merupakan layanan pendidikan anak usia dini yang mengutamakan kegiatan bermain sambil belajar. Penyelenggaraan PAUD dapat dilakukan oleh lembaga swasta, pemerintah, organisasi, masyarakat, maupun perorangan. Baiklah, sekarang kita akan melihat apa itu bentuk sarana dan pengertiannya. Apa itu sarana? Sarana adalah alat atau fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan atau aktivitas tertentu. Perbedaannya adalah sarana cenderung bersifat bergerak dan habis pakai. Berikut contoh gambar dari sarana.
Selanjutnya adalah prasarana. Prasarana adalah penunjang dan umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak seperti gedung atau ruangan. Berikut contoh gambar untuk prasarana. Dari penjelasan materi tadi, maka akan muncul pertanyaan, apa yang terjadi jika tidak ada sarana dan prasarana di sekolah? Pasti akan kurang memadainya sarana prasarana yang ada di sekolah, sangat mempengaruhi keberhasilan perkembangan mutu pendidikan itu sendiri. Dampak yang dapat terjadi jika sarana prasarana kurang memadai adalah kurang optimalnya rencana atau target yang akan diraih oleh setiap sekolah pada proses pendidikan. Sarana dan prasarana yang minim berakibat peserta didik kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran dan mengembangkan potensi dalam dirinya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk mengembangkan manusia yang seutuhnya. Namun, banyak anak di daerah terpencil yang mengenyam pendidikan di sekolah yang masih kurang dari segi sarana dan prasarana, mengalami masalah dalam mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya karena tidak ada faktor pendukung yang ada. Sehingga ketika mereka keluar dan bersaing bersama anak yang berasal dari sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih memadai, kemampuan mereka jauh di bawah anak yang berasal dari sekolah yang mempunyai sarana dan prasarana yang memadai tersebut. Sarana dan prasarana diibaratkan sebagai motor penggerak yang dapat berjalan sesuai dengan keinginan penggeraknya. Kurangnya sarana dan prasarana di sekolah sangat mempengaruhi potensi belajar pada anak. Apabila sarana dan prasarana sekolah tidak terpenuhi, maka akan mengganggu proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Salah satu faktor yang mempengaruhi sarana dan prasarana pendidikan yang kurang merata di sekolah adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terkadang proses pengawasan dan pengontrolan pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat tidak menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Bangunan sekolah yang rusak juga dapat mempengaruhi minat siswa dalam belajar anak, karena secara psikologis anak tidak nyaman belajar di dalam ruangan atau bangunan yang tidak layak atau mungkin hampir roboh.
Dan banyak juga dari mereka yang mengalami penurunan minat dalam bersekolah karena kurang terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah tersebut. Dengan kurangnya sekolah tersebut dari segi sarana dan prasarana membuat banyak masyarakat memandang sebelah mata akan kualitas pendidikan sekolah tersebut. Banyak masyarakat yang membanding-bandingkan sekolah tersebut dengan sekolah-sekolah yang ada di kota-kota besar. Itu juga yang menyebabkan banyak siswa di sekolah tersebut yang merasa minder akan sekolah mereka sendiri. Adapun kesimpulan dari sarana dan prasarana pendidikan pada PAUD merupakan benda bergerak dan real estate untuk mendukung implementasi. Pengaruh sarana dan prasarana terhadap peningkatan sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan guru sehingga mendukung peningkatan kualitas proses dan hasil belajar. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, sedangkan pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.